Shalom, selamat datang di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran ketiga dari Sekolah Sahabat kita yang berjudul Turun-Temurun untuk Selama-lamanya. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana perjanjian Tuhan dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa dan Israel, dan bahkan dengan bangsa Israel dan bangsa Yehuda selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana dosa itu terjadi turun-temurun untuk selama-lamanya di zaman Nuh. Ayat hafalannya terdapat di Kejadian 6 ayat 8, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bila kita mempelajari pelajaran biologi, kita tahu bagaimana bakteri itu bisa berkembang dengan cepatnya. Dikatakan dalam 48 jam, ratusan miliar bakteri akan muncul. Begitu cepat perkembangbiakan bakteri itu, dan hanya bisa dimusnahkan oleh sinar matahari, oleh zat kimia ataupun panas yang sangat tinggi. Demikian juga di zaman Nuh. Ya. Di zaman Nuh, dosa dan kejahatan manusia begitu hebat. Begitu hebatnya seperti bakteri yang sudah kita pelajari di biologi tadi. Begitu cepatnya seperti yang kita baca di Kejadian 6, bagaimana pertumbuhan kejahatan itu besar karena kemampuan intelektual manusia pada saat itu masih tinggi. Kemudian kesehatan mereka masih kuat, dan bahkan umur mereka panjang, sehingga dosa berkembang begitu cepat. Dan Allah sangat marah akan kejadian ini, dan bahkan ketika Nuh membuat pengabaran Injil dan memperingati orang-orang, tidak ada yang mau mengikuti dia, hanya dia dan keluarganya saja, 8 orang yang selamat bersama dengan binatang-binatang masuk ke dalam bahtera Nuh. Di pelajaran selanjutnya di hari Minggu, ketika kita baca di Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi prinsip dosa adalah ketika manusia selalu jahat, pikirannya, hatinya cenderung untuk berbuat jahat. Itulah kecenderungan dosa. Bagaimana ciptaan Allah yang sungguh amat baik, ketika kita baca di Kejadian 1 ayat 31, sudah tidak baik lagi. Sudah sangat menjijikan. Dosa dan kejahatan sangat mengerikan dikatakan. Bagaimana kejahatan itu timbul? Ada pola-polanya. Ketika kita baca di Kejadian 3 ayat 6-13, bagaimana Adam dan Hawa tergoda, melihat dan tertarik oleh buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya mereka memakannya dan jatuh ke dalam dosa. Dan di ayat 12 dan 13, bagaimana Adam menyalahkan Hawa. Dan akhirnya Hawa menyalahkan ular. Saling menyalahkan. Kemudian pola berikutnya adalah ketika di Kejadian 4 ayat 5-8, bagaimana Kain hatinya menjadi jahat dan merancang kejahatan dan membunuh Habel. Berikutnya di Kejadian 4 ayat 19-23, bagaimana Lamek mengambil istri 2 orang. Dan ketika dia melakukan kejahatan dengan membunuh orang lain, dia seperti membuat pembenaran atas dirinya sendiri. Kemudian berkembang selanjutnya di zaman Nuh, semua orang semaunya. Hidupnya tidak ada lagi yang benar, mereka hidup dengan semaunya, berbuat kejahatan dan dosa, dan kejahatan dan kekejian merajalela di mana-mana. Sehingga Tuhan mengatakan dosa itu akan membawa kehancuran dan kematian, sehingga harus dibinasakan. Dan terjadilah air bah untuk membinasakan manusia pada zaman Nuh itu, dan hanya Nuh dan keluarganya saja yang dapat selamat. Tapi kabar baiknya, ketika kita baca juga di Matius 24 ayat 37, di Lukas 17 ayat 26, 1 Petrus 3 ayat 20, bagaimana dosa zaman Nuh berlaku juga dosa pada zaman kita sekarang ini. Dan kabar baiknya adalah bahwa Tuhan mau membinasakan dosa, tapi mau menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal mati bagi kita agar kita selamat. Sehingga kita bisa lagi masuk ke dalam surga dan akhirnya tinggal di Taman Eden yang sudah Adam dan Hawa tinggali pada zaman dahulu kala. Sehingga ketika kita mempelajari prinsip dosa ini, kita tidak lagi akan berbuat dosa. Di hari-hari selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran berikutnya yang begitu indah, yang mengingatkan kita untuk bagaimana kita harus hidup baik, hidup benar, hidup kudus, sama seperti Allah itu adalah kudus adanya. Kiranya pelajaran Sekolah Sahabat 5 Menit ini dapat mendekatkan kita
kepada Tuhan, dan kita dapat saling menguatkan dan memotivasi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati.